Ada seorang bocah bernama Graham Young. Dia adalah bocah yang cerdas dan sangat mencintai sains. Kecintaannya dengan sains membawanya ke dalam sebuah dunia yang penuh warna dan menyenangkan. Bahkan, karena kecintaannya yang tinggi akan ilmu pengetahuan, Graham Young bisa saja menjadi seorang profesor jika dia mau. Itu jika dia tidak menyalahgunakan zat kimia yang dia punya dan merubahnya menjadi sebuah mesin pembunuh yang sangat mengerikan. Graham Young lahir di London Utara, Inggris pada 7 September 1947. Di dalam catatan, dia diceritakan memiliki masa kecil yang tidak terlalu mulus. Pasalnya, ketika dia masih bayi, ibu Young, Bessie, meninggal karena TBC. Terlalu putus asa untuk merawat putranya, ayah Young, Fred, mengirim anak itu untuk tinggal bersama bibinya, yaitu Winnie. Young tumbuh melekat pada bibinya selama 2 tahun. Sebelum kemudian dia pergi untuk tinggal kembali bersama ayahnya setelah ayahnya itu menikah lagi pada tahun 1950. Karena tidak terbiasanya hidup di lingkungan baru, Graham menderita anxiety disorder yang sangat parah kala itu. Dia menjadi sangat sulit bersosialisasi. Dia mengabaikan teman-temannya dan lebih suka menyendiri. Dalam masa-masa sendiri ini, Young menaruh ketertarikan khusus dengan kimia dan juga toksikologi. Dia juga banyak membaca buku tentang pembunuh terkenal. Tidak melihat ada kejanggalan, ayahnya malah mendukung Graham Young dalam sains dengan membelikannya satu set peralatan kimia. Dia sangat menyukai hadiahnya itu dan bahkan terbiasa berkutat selama berjam-jam dengan peralatan tersebut. Kegemarannya ini tentu saja dianggap aneh oleh teman-temannya di sekolah. Pasca terpekuk atas kecintaannya dengan sains, orang-orang di sekolah mulai menyebutnya sebagai ilmuwan gila. Di sisi lain, karena sering membaca dan juga belajar, Young menjadi sangat berpengalaman dalam seluk-beluk toksikologi. Dia bahkan sampai di suatu titik di mana dia mampu memperoleh sejumlah besar bahan kimia beracun pada usia 13 tahun dengan meyakinkan ahli kimia profesional bahwa ia lebih tua dan bahwa penggunaannya untuk tujuan studi. Graham Young juga melakukan sebuah eksperimen kecil, yakni bahwa praktek akan lebih baik dari teori. Graham Young pun mulai menguji pengetahuannya tentang racun dengan menggunakan orang sungguhan sebagai subjeknya. Dia akan menyajikan teh yang dicampur dengan ramuan beracun untuk keluarga dan juga teman sekolahnya. Dalam tahap awal eksperimennya ini, racun yang digunakan tidak mematikan namun cukup fatal. Pada tahun 1961, ibu tirinya, Molly, mulai mengalami kram perut yang parah. Ayah dan kakak perempuan Young juga mulai menderita rasa sakit yang sama. Bahkan, seorang teman sekelas bernama Christopher Williams juga mendapat gejala yang serupa. Tentu saja, tidak ada yang curiga bahwa Young ada hubungannya dengan penyakit misterius itu. Mereka semua mengira itu semacam penyakit perut yang menular. Masalah berubah ketika saudara perempuan Graham Young, Winifred, sekali lagi jatuh sakit parah saat dalam perjalanan ke tempat ia bekerja. Kemudian dia dibawa ke rumah sakit di mana dokter menemukan ekstrak tumbuhan Atropa belladonna, semacam semak beracun yang mematikan dalam sistem tubuhnya. Masih bebas dari kecurigaan, perilaku Young nyatanya menjadi semakin aneh. Dia mengidolakan Adolf Hitler dan mulai mengenakan swastika. Salah satu eksperimen sainsnya bahkan juga meledak di dapur rumah keluarga. Pada 21 April 1962, Molly Young dilarikan ke rumah sakit karena keluhan rasa sakit yang luar biasa. Meski sempat dilakukan penanganan, sayangnya dia tidak tertolong dan meninggal malam itu juga. Belakangan diketahui bahwa Young sedikit demi sedikit meracuni teh ibu tirinya dengan antimoni, semacam racun namun efeknya perlahan.
Malam sebelum kematiannya, Yong mengganti racun dan memberikan talium. Hal ini diyakini sebagai penyebab kematian karena efek keracunan talium akan sangat berakibat fatal kepada organ dan dampaknya cukup cepat apabila diberikan dengan dosis tertentu. Harusnya, intisari antimoni ataupun talium akan dapat diidentifikasi dengan cepat apabila dokter melakukan otopsi. Sayangnya, Molly langsung dikremasi sebelum segala macam penyelidikan dilakukan. Pada akhirnya, jenazahnya tidak dapat dianalisis. Ikut berduka dalam kematian tersebut, Pipi Yong yang pernah tinggal bersamanya saat masih kecil tahu bahwa Yong memiliki ketertarikan dengan toksikologi dan mulai menaruh kecurigaan. Untuk membuktikan kecurigaannya, dia kemudian menyuruh ayah Yong untuk mengirim Yong ke psikiater. Hal ini tentu saja untuk kebaikan bersama. Pada 23 Mei 1962, Graham Yong akhirnya ditangkap. Dalam interogasi, dia mengakui pembunuhan ibu tirinya serta mengakui juga bahwa dia pernah meracuni anggota keluarganya yang lain. Sayangnya, karena kremasi ibu tirinya sudah dilakukan, tidak ada bukti yang mendukung pengakuan Yong dan dia tidak didakwa dengan pembunuhan itu. Sebaliknya, ia ditempatkan di Rumah Sakit Keamanan Maksimum Broadmoor. Masuknya Yong ke Broadmoor membuatnya menjadi tahanan paling muda yang pernah masuk ke fasilitas tersebut. Pasalnya, Yong ditangkap saat umurnya baru menginjak 14 tahun. Pada Juni 1970, dokter yang menanganinya menganggapnya sembuh. Pada akhirnya, dia dibebaskan tanpa syarat. Yang mengejutkan, Yong memberitahu seorang perawat di sana bahwa setelah dibebaskan, dia berencana membunuh satu orang untuk setiap tahun dia berada di Broadmoor. Terlepas dari ucapan tersebut yang sempat direkam dalam sebuah file wawancara, namun hal tersebut tidak memiliki dampak apapun dari pembebasannya. Setelah bebas, Yong langsung melamar pekerjaan di sebuah laboratorium yang memproduksi lensa inframerah untuk peralatan militer. Alasan dia melamar di tempat tersebut karena lensa inframerah yang dibuat berbahan dasar dari talium. John Headland Laboratories itu adalah lapangan kerja baru Graham Yong. Setelah melewati wawancara HRD yang harusnya adalah satu-satunya pihak yang wajib tahu akan catatan kriminal seseorang yang melamar kerja, rekan kerja maupun bos di perusahaan tersebut terlalu sibuk untuk tahu latar belakang Graham Yong. Itulah mengapa mereka tidak menaruh kecurigaan apapun saat Yong menawarkan mereka untuk dibuatkan teh dan juga kopi. Dan seperti yang sudah bisa diperkirakan, sakit massal langsung terjadi. Di waktu ini masih belum ada yang mengira kalau teh atau kopi yang mereka minum sengaja diracun. Penjelasan masuk akal seperti makanan kafetaria yang kadaluarsa lebih masuk akal dibanding segala teori tentang racun. Hanya ketika seseorang pegawai bernama Bob Eagle meninggal, kecurigaan itu mulai muncul. Bob sempat izin cuti beberapa hari dan keadaannya membaik. Namun, setelah dia kembali masuk bekerja, dia kembali lagi sakit. Hal ini tentu saja karena Yong menyajikan kopi dan teh racunnya tidak hanya sekali. Pada akhirnya, Bob kemudian menjadi benar-benar lemah sebelum meninggal pada 7 Juli 1971. Kematian kedua, seorang pegawai bernama Fred Big yang berusia 60 tahun. Itu terjadi segera setelahnya. Pada titik ini, hampir 70 karyawan telah mengalami gejala yang sama, dan 2 orang sudah dinyatakan meninggal. Kecurigaan berubah menjadi kepanikan. Mereka pun akhirnya melakukan penyelidikan. Semua karyawan akhirnya dikumpulkan. Para karyawan itu berbicara ke kanan dan ke kiri dan mengutarakan pendapat mereka masing-masing tentang asal penyakit tersebut. Yong yang mendengarnya menjadi tidak sabar. Dia sedikit heran mengapa orang-orang ini tidak tahu kalau talium adalah senyawa yang beracun. Padahal mereka bersentuhan dengan senyawa tersebut setiap harinya. Pada akhirnya sebuah blunder karena ingin dianggap pintar membuat Graham dicurigai.
Dalam rapat itu, Graham mengatakan, kenapa kalian tidak menganggap ada kemungkinan kalau orang-orang yang mati keracunan talium dari bahan dasar lensa inframerah? Terkejut dan prihatin dengan usul Young tentang talium, orang-orang di sana melaporkan kepada manajemen. Mereka kemudian sedikit melakukan analisa sebelum sebuah kenyataan menyadarkan mereka. Kenyataan itu adalah fakta bahwa Graham Young paham tentang toksikologi dan bahwa dia sangat sering menawarkan minuman kepada para pegawai. Mereka pada akhirnya menelpon polisi. Penyelidikan kepada Young pun akhirnya dilakukan. Tidak perlu waktu lama sampai tim penyidik menemukan buku harian Young, di mana dia menggambarkan secara ilmiah tentang eksperimen yang dia lakukan dalam meracuni rekan kerjanya. Memperparah keadaan untuk Young, penyidik juga menemukan senyawa talium dengan dosis yang sudah dimanipulasi di dalam saku milik Young. Detik itu juga, dia dinyatakan sebagai tersangka. Young dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada bulan Juli 1972. Pada tahun 1990, ia ditemukan tewas di selnya dengan penyebab resmi kematian dicatat sebagai serangan jantung. Namun, beberapa orang percaya bahwa ia lelah hidup di penjara dan kemudian dia melakukan satu percobaan ilmiah terakhir pada dirinya sendiri, yaitu meminum racun. Itulah kisah mengerikan Graham Young yang tergila-gila dengan ilmu pengetahuan sains. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.